Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para saimin dan saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang buka puasa, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmi ini, ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dengan kami, dan akan melanjutkan insyaallah pada pembahasan yang memasukkan kepada surga dan juga nikmat-nikmat surga yang kita ambil dari bukunya Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana keinginan seorang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ingin masuk surga. Maka sampai bertanya sama Rasulullah SAW tentang amal yang bisa menyebabkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan telah kami sampaikan amal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Maka hari ini kita akan bahas beberapa keindahan-keindahan surga yang sudah sampai pada poin yaitu sifat-sifat penduduk surga. Sifat-sifat penduduk surga, ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan ka'annahum mukakhiluna abna'a salasina aw salasin wa salasina sana. Hadisnya sahih. Akan masuk surga sekelompok orang dalam keadaan memiliki rambut yang sedikit, seakan-akan mata mereka bercelak, yaitu berumur 33 tahun atau 30 tahun. Ini nanti ibu sekalian, bapak sekalian, ahli surga itu muda-muda, antara 30 sampai 33 tahun. Maka pernah Rasul mengatakan kepada orang yang sudah sepuh, ya, tidak akan di surga. Maka orang ini sedih. Maka Rasulullah mengatakan karena di surga hanya adanya pemuda, yaitu umur 30 tahun. 33 tahun. Umur 33 tahun itu umur usia hebat-hebatnya manusia. Betul tidak, Mas? Ya, panjenengan tawis tua ya.
Tapi kan pernah merasakan umur 30 dan 33 tahun. Ya, itu umur yang luar biasa. Dan ahli surga umurnya sekitar itu. Masya Allah. Umurnya muda ya, nggak ada orang tua di surga, adanya yang muda-muda ya, yang muda-muda insya Allah. Dan panjangnya 60 hasta, seperti ketika Nabi Adam diciptakan. Ya, 60 hasta ya sekitar 30 meter lah, melebihi glugu kelapa, ya melebihi glugu kelapa ya. Ini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idatit thair. Akan masuk surga beberapa kaum yang hati mereka seperti burung. Karena apa? Dilihat dari apa? Dari sisi kelembutan, ketakutan dan kehormatan. Hati mereka seperti burung, Masya Allah. Ini dalam hadis yang sahih juga. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah SWT, di surga itu dipenuhi kelembutan, ya, dipenuhi kehormatan, Masya Allah ya. Tidak seperti di dunia, banyak orang yang emosi, ya, lebih mengutamakan amarah, marah. Makanya dalam surga adanya sisi kelembutan. Maka Rasulullah mengatakan la taqdub walakal jannah. Tidak, janganlah kamu marah, bagimu surga. Ya, la taqdub sampai farad dada miraran, Nabi mengulangi berkali-kali la taqdub, la taqdub, la taqdub. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menahan marah ya. Ya mudah-mudahan, tapi marah karena Allah adalah suatu kewajiban. Ya marah karena Allah. Islam diolok-olok, Allah dihinakan, Nabi Muhammad direndahkan, syariat Islam dibenci, waliyadzubillah. Itu yang dibolehkan. Tapi tetap saja harus melihat sisi maslahatnya. Sekarang itu Masya Allah ya, semakin bebas media sosial, orang itu menulis sesuatu yang berbahaya, waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkata, ini sifat ahli surga, yu'tal mu'minu fil jannati quwata kada wa kada minal jima'i. Hadisnya sahih. Kaum mukmin di surga akan diberi demikian dan demikian dalam urusan jima', bersetubuh. Dalam urusan apa? Bersetubuh atau jima', ya. Qila ya Rasulullah ayutiqu dzalik. Ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, apakah dia mampu untuk itu? Kekuatannya luar biasa di surga untuk ahli surga dalam hubungan jima'. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, yu'ta quwata mi'atin. Jadi ahli surga akan diberi oleh Allah 100 kekuatan. Berapa? 100 kekuatan. Kalau di dunia berapa kekuatan? Berapa? 12. Hebat banget 12 kekuatan ya. Masya Allah. Ya. Ini di surga 100 kekuatan dalam hubungan jima'. Sedangkan di dunia terbatas. Terbatas ya. Kemudian sifat ahli surga yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man yadkhulul jannata yun'amu wala yab'asu wala tabla siyabuhu wala yafna syababuhu. Siapa yang masuk surga akan diberi nikmat dan tidak mendapat
kesusahan. Orang yang masuk surga akan diberikan nikmat dan tidak akan mendapatkan kesusahan. Pakaiannya tidak lusuh, Masya Allah ya. Pakaiannya tidak lusuh, ya Allah. Ini di dunia pakainya lusuh tidak? Tergantung disetrika atau tidak disetrika. Padahal kita tampakkan di hadapan banyak saudara kita kaum muslimin, kita itu rapi. Kita itu orang muslim yang rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya kan? Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Siap pakaiannya indah, sendalnya bagus, rambutnya juga disisir, disisir rapi. Nabi juga menyisir rambutnya. Dalam Syama'il Muhammadiyah kan disebutkan Nabi memakai minyak wangi. Dan minyak rambut juga. Sampai minyak rambut Nabi itu bekasnya ada di sorbannya Nabi, minyaknya itu. Dan Nabi kadang disisiri oleh istrinya. Oleh siapa? Istrinya. Mas-mas di sini pernah disisiri istrinya enggak? Bapak, pengantin tua, pengantin muda, ayo disisir tidak? Disisiri sekali-kali, mah, disisir mah, ya kan? Apa mami, apa mama, apa ya? Umi, apa yayang, apa ya sebagainya. Ya, disisirkan ibu-ibu yang bawa suami di sini, tolong disisiri suaminya. Suami saya botak, Ustadz. Tidak usah disisiri ya. Boleh di minyak rambut lah, boleh ya. Nah, itu. Ini ternyata Rasul kan disisiri. Rasul duduk di serambi di masjid, Nabi SAW disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha di rumah lewat jendelanya disisiri. Itu ya. Teori itu indah ya Pak. Karena memang ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, bukan teori saja, tapi dipraktekkan Nabi. Mungkin kadang umatnya malu-maluan begitu ya. Itu. Ya jawaban itu wis tua, itu jawaban yang salah ya. Itu semakin tua semakin menjadi. Kan begitu. Jadi pakaiannya tidak akan lusuh. Ahli surga pakaiannya tidak akan lusuh. Wala yafna syababuhu, dan ahli surga itu keperkasaannya tidak akan lusuh, hilang. Kebugaran, keperkasaan tidak akan hilang. Ahli surga. Masya Allah ya, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Pengen masuk surga Pak? Insya Allah ya. Kemudian ya, berkata Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan wanita-wanita penduduk surga, Masya Allah ya. Berangkat pagi-pagi atau siang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita memperjuangkan agama kita, agama Islam, pagi, siang, malam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi berjihad di jalan Allah fisabilillah. Ya, dunia dan isinya enggak ada apa-apanya. Makanya kalau orang itu punya tujuan dunia, maka eman-eman hidupnya. Akhirnya menyesal di akhirat kelak. Ya, dunia itu enggak ada apa-apanya, walaupun dunia memang sangat indah. Dunia sangat indah, hijau, penuh kenikmatan. Kalau kata Rasul kan demikian, ya. Dan sungguh satu jarak busur kalian lebih baik dari surga atau tempat kait, yakni tengahnya, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini ketika berperang. Kalaulah seorang wanita penduduk surga menampakkan dirinya kepada penduduk dunia, niscaya wanita ahli surga akan menerangi
keduanya, ya, dan bumi akan penuh dengan wewangian. Masya Allah. Seandainya penduduk wanita, penduduk surga menampakkan ke dunia, ke bumi, maka langit dan bumi akan terang benderang. Akan terang benderang dan bumi akan wangi semuanya. Ini jika wanita penduduk surga mampir ke bumi. Mampir ke bumi. Masya Allah, ya. Kemudian, dan sungguh penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Penutup kepala ahli surga, wanitanya penduduk surga, para bidadari itu, penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya bidadari turun satu ke bumi, akan menerangi langit dan bumi terang benderang, dan seluruh bumi baunya akan wangi. Ini baru bidadarinya. Panjenengan orang bisa bayangkan lah, ya. Yang penting cari bagaimana cara bisa masuk surga. Kan kemarin ada hadisnya kan, saya sampaikan, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, tidak syirik kepada sesuatu apapun. Mendirikan sholat 5 waktu, kemudian apa lagi? Membayar zakat, puasa Ramadan, kemudian haji tambahan bagi wanita, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Ini tambahan bagi wanita ada 2. Ya, mentaati suami dan menjaga kehormatannya. Insya Allah akan masuk surga dari semua pintu yang 8. Ini wanita yang taat sama suaminya, yang menjaga kehormatannya. Insya Allah. Mudah-mudahan akhwat yang di sini bisa masuk surga dari semua pintu yang 8. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Akhwat di sini taat kepada suami, insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau suaminya nikah lagi masih taat, nah itu pertanyaannya itu. Ya. Ya. Monggo para suami istri diuji dengan nikah lagi. Nah itu. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qattun inna mimma yughnin nahnul khairatul khisanu aswaju qaumin kiramin yang durna bi qurratin a'yanin wa inna mimma yughnina bih nahnul khalidatu fala yamutnah nahnul amanatu fala yakhafnah nahnul muqimatu fala yad'annah. Masyaallah. Sesungguhnya para istri penduduk surga bernyanyi untuk suami-suami mereka. Di surga para istri bernyanyi, Pak. Ya. Untuk suami-suami mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan istri-istri kita di surga, termasuk surga Aden, surga yang dikumpulkan di dalamnya keluarga kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap minta surga Firdaus, a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Harapan kita demikian. Kalau minta surga, mintalah yang paling tinggi, ya. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Dengan suara yang sangat merdu, istri-istri kita nanti akan bernyanyi di hadapan kita dengan suara yang sangat merdu. Masya Allah, ya. Hadisnya sahih.
Tidak pernah didengar oleh seorang pun di antara bait yang mereka dendangkan. Baitnya apa? Tadi ya. Kami adalah wanita-wanita jelita. Kami para istri kaum yang mulia. Kami melihat dengan mata yang indah. Ya. Kami adalah wanita-wanita yang abadi, tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang merasa aman, tidak merasa takut. Kami adalah wanita-wanita yang menetap, tidak akan berpindah. Hadisnya sahih. Ini istri kita di surga, Pak. Ya. Harapan kita adalah bersama keluarga dengan istri dan anak-anak kita masuk surga. Insya Allah. Makanya ya, para suami hendaklah sabar menghadapi para istri. Kesabaran antum menghadapi para istri insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka para suami hendaklah menahan lisannya, jangan sampai mengatakan cerai, bermudah-mudah dalam mengatakan cerai. Ya, ditahan, dinasihati terus, berharap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang kuat. Doa, yakin, doa, karena itu ujian. Anak adalah ujian bagi laki-laki para orang tua. Istri adalah ujian bagi para suami. Harta adalah ujian bagi kita semua. Semua diuji dengan itu semua. Maka semua harus bersabar di dunia ini menghadapi 3 ujian tersebut. Ya. Termasuk jabatan juga adalah ujian. Harta, tahta, wanita, anak, ujian semuanya. Maka sabar adalah cara yang luar biasa, dan minta doa terus kepada Allah. Belum punya keturunan, sabar, doa terus dan berusaha ikhtiar supaya bisa mendapatkan keturunan dan yang lainnya. Kemudian makanan penduduk surga. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ahlul jannati fiha wa yasrabuna wa la yadaghawatun wa la yamtakhiduna wa la yabuluna walakin ta'amuhum dhaka jusha'un ka rashkhil miski yulhamuna at-tasbih wal hamda kama tulhamuna an-nafsa. Para penduduk surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak akan buang air besar, tidak beringus, tidak buang air kecil, akan tetapi mereka hanya makan. Suara kenyang yang keluar dari mulut mereka seperti wangi misik. Mereka diberikan tasbih seperti hembusan nafas, dan itu pembawaan mereka. Hadisnya sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, insyaallah ya. Jadi orang ketika makan kenyang, suara yang keluar dari mulut karena kenyang, baunya seperti misik. Kalau di dunia bagaimana Pak? Antum kenyang terus antuk. Tahu antuk? Nah, sendawa. Apa? Sendawa. Bahasa Tegalnya antuk. Ya. Antuk. Kalau antuk nanti apa? Baunya tidak enak karena kenyang. Tapi ahli surga ketika kenyang, masya Allah, ya, yang keluar dari mulutnya bau wangi seperti misik. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini pembawaan mereka. Mereka makan terus, minum, tapi nggak pernah akan buang air besar dan air kecil, nggak ada. Ini sesuai dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asal wa bahrul laban wa bahrul khamri thumma tusaqqiqul anharu ba'd. Ya, sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan madu,
lautan susu, lautan khamr, kemudian berubah menjadi sungai. Asalnya lautan dan berubah menjadi sungai yang mengalir, ya, min tahtihal anhar. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Kemudian dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah SAW, hal tadruna mal kausar? Hadisnya sahih. Tahukah kalian apa itu al-kausar? Wa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Kausar adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga, kata Nabi Muhammad SAW. Alaihi khairun katsirun. Di dalam kausar ada banyak kebaikan. Taridu alai ummati yaumal qiyamati. Umatku akan mendatangi di hari kiamat kelak. Aniyatuhu adadal kawakibi. Bejananya seperti bintang di langit saking banyaknya. Yahtalijul abdu minhum. Ada seorang hamba yang menjauh dari kerumunan orang-orang yang mau minum al-kausar. Faqul, maka aku berkata, ya Rabb, innahu min ummati, dia adalah termasuk umatku ya Rabb. Kenapa menjauh dari al-kausar? Kata Rasulullah SAW. Fayuqal, maka Allah berfirman, innaka la tadri ma akhdasu ba'dik. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakangmu. Hadisnya sahih. Kenapa? Ada umat Nabi yang setelah mau sampai ke telaga Al-Kausar, haud, langsung lari, menjauh. Sampai Rasul mengatakan, ya Rabb, itu dari umatku. Ternyata orang ini suka melakukan amalan berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara yang muhdas, yang dibuat yang baru-baru, dibuat-buat, yang menyerupai syariat, tudhahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Ya, seolah-olah itu adalah apa? Adalah suatu ajaran dalam Islam, padahal bukan, tidak ada contohnya. Ya, maka disifati seperti syariat. Kalau kita mengatakan tidak boleh, itu bid'ah misalkan, maka kita akan diomongin, saya lagi ibadah kok dilarang. Maka orang yang membuat atau mengikuti senang dengan seperti ini tidak merasakan nikmatnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apa? Yang airnya lebih putih daripada susu, abyad minal laban. Kemudian ya, rasa manisnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Saking nikmatnya. Man yasrab minhu lam yatma abadan. Siapa yang minum dari telaga Kausar tidak akan haus selamanya. Ajib. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membuat amalan yang baru, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun, tidak akan bisa minum telaga Kausar. Menjauh, dan mereka menjauh. Ya. Itu orang yang mukhtara, orang yang mengikut, orang yang membuat ajaran. Al-ikhtira ala ghairi misali sabiq, buat ajaran tanpa contoh sebelumnya. Nah, ini ya, waliyadu billah kaum muslimin. Kemudian kamar-kamarnya, dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para penduduk surga, yang artinya
saling memelihara kepada para penduduk yang di atasnya, sebagaimana kalian saling melihat bintang yang gemerlapan cahaya di langit sebelah timur atau barat, karena mereka saling berbeda keutamaannya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kedudukan para nabi yang tidak mungkin bisa dicapai oleh selain mereka?" Ya. Maka beliau berkata, "Tentu, demi yang jiwaku ada di tangannya, itu bisa dicapai oleh beberapa orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Masya Allah. Ya, ada orang yang bisa mencapai derajat Nabi dengan beberapa syarat tentunya. Jadi ada tingkat-tingkatan orang yang di surga, yang satu sama lain saling memelihara, ya kan? Saling melihat seperti bintang gemerlapan cahaya di barat ataupun di timur. Maka orang yang banyak membaca Al-Qur'annya, dia akan mendapatkan kedudukan derajat di surga yang lebih tinggi dari orang yang tidak membaca Al-Qur'an ataupun malas membaca Al-Qur'an. Karena kedudukan seseorang di surga di antaranya tergantung dari berapa Al-Qur'an yang dibacanya. Maka para ulama, para sahabat ketika masuk bulan Ramadan, mereka sangat semangat untuk membaca Al-Qur'an, karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian inna fil jannati hurufan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'addaha liman at'amat ta'am wa alal kalam wa taba'a siyam wa shalla bil laili wan nasi niyam. Di surga ada beberapa kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam. Kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam. Tembus pandang. Dan isinya bisa dilihat dari luar. Yang di dalam bisa dilihat dari luar. Disediakan oleh Allah kepada siapa? Liman at'amat ta'ama, orang yang suka memberikan makanan. Orang yang suka memberikan makanan, sedekah makanan. Termasuk bagi-bagi makanan, sarapan gratis. Orang yang suka membagi sarapan gratis di jalan ataupun melalui door to door, rumah ke rumah, insya Allah akan mendapatkan surga yang kamarnya terlihat dari luar, dalamnya bisa melihat keluar. Nikmatnya luar biasa. Berkata Rasulullah SAW, man at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min simaril jannah. Siapa yang memberi makan orang mukmin yang kelaparan, Allah akan berikan dia makanan dari buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in, dan siapa yang memberi minum orang mukmin yang kehausan, sakahullah min rahikil mahtum, Allah akan memberi minuman dari rahikul mahtum. Ini orang yang suka memberi makanan akan mendapatkan kenikmatan surga, kamar-kamar yang indah. Kemudian termasuk yang apa? Wa alanal kalam, orang yang melembutkan ucapannya. Orang yang berbicara lembut akan mendapatkan rumah, kamar di surga. Makanya sebutkan tadi, surga itu penuh kelembutan, lembut dan kelembutan. Berbeda dengan orang-orang di dunia, emosi, amarah, meluap-luap, ya, penuh dengan nafsu amarah. Itu dunia. Surga
diliputi dengan kelembutan. Maka orang yang lembut di dunia akan mendapatkan surga kelak insyaallah. Kemudian wattabi'as siyam, yang selalu puasa sunnah, wasalla bil lail wan nasi niyam, dan orang yang selalu salat malam sedangkan manusia dalam keadaan tertidur pulas. Dia salat tahajud, ya, hamba Allah pilihan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dalam surat Al-Furqan. Orang yang melalui malamnya untuk sujud dan untuk berdiri salat malam. Masya Allah. Ayat yang lain mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka meminta kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan mereka infakkan. Ini ahli surga insyaallah, hamba Allah pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Al-Asy'ari adalah sebuah suku yang orangnya lembut. Maka Abu Musa ini adalah dari suku Asy'ari. Sampai Nabi mengatakan saya Asy'ari, bukan golongan Asy'ari ya. Saya Asy'ari. Kenapa? Karena orang Asy'ari orangnya lembut. Di kabilah Asy'ari tidak ada orang yang kelaparan. Maka pemimpin kabilah Asy'ari itu selalu memeriksa warganya, siapa yang hari ini tidak ada makanan, maka akan diberikan makanan melalui sedekah patungan penduduk yang lain yang punya makanan. Maka Rasul mengatakan ana Asy'ari, aku adalah orang Asy'ari yang suka kebaikan, kelembutan, memberi kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lil mu'mini fil jannah, sesungguhnya orang mukmin di surga, ya, la khaymatan, benar-benar mendapatkan loyah khaymah, yaitu apa? Kemah, ya, kemah min lu'atin wahidatin, dari permata yang terjalin, mujawwafatin, tuluha situna milan, panjang kemahnya 60 mil. 1 mil berapa kilo, Pak Irawan? 1, berapa kilo? 1 mil. Ada yang mengatakan 1,6, 1,3, 1,4, 1, berapa ya? Dikalikan, itu kemahnya lebarnya 1 mil, 60 mil. Masya Allah. Lil mu'min fiha ahluna, maka bagi orang mukmin di dalamnya akan mendapatkan keluarganya, istri-istrinya, ahluna. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dhan, istri-istri mereka, para bidadari dan istri dunia, di dalam kemah 60 mil yang terbuat, ya, dari permata lu'lu', intan berlian, itu mereka di dalamnya para laki-laki mendapatkan keluarganya, istrinya yang selalu digilirnya. Jika antum dapat bidadari 70, karena antum mati syahid, insya Allah dalam diri kita harus ada keinginan mati syahid. Orang yang tidak ada keinginan mati syahid dalam hatinya, di antara adanya kemunafikan dalam hatinya. Entah bagaimana caranya, yang penting punya niat mati syahid untuk memperjuangkan agama Allah, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang yang mati syahid mendapatkan 70-an bidadari. Dan di satu kemah yang besar, orang yang mati syahid akan menggilirnya, dan masing-masing tidak melihat yang lainnya. Tidak ada kecemburuan di dalamnya. Pengen, Pak? Pengen? Tadi yang belum hadir, ingat bahwa ahli surga umurnya 30 sampai 33 tahun. Itu masa usia emas-emasnya, betul? Ya, sekarang yang usianya sudah 40 tahun tidak bisa kembali lagi. Bisa nanti di surga, insya Allah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan diberikan kekuatan 100 kali kekuatan. Berapa? 100 kali kekuatan dalam masalah hubungan. Yang belum hadir tadi. Ya, Masya Allah kaum muslimin. Kemudian hadis yang lain. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, ada 2 surga dari perak. Ini hadisnya sahih semua. Ini kitab yang ngarang Syarih Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Bejananya dan semua isinya dari perak. Dan ada 2 surga dari emas. Bejananya dan segala isinya juga dari emas. Dan di antara suatu kaum dengan melihat wajah Rabb mereka tidak ada yang membatasi melainkan sebuah tirai keagungan di surga Aden. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Ini surga. Kemudian hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, "Inna fil jannati syajaratun yasirur raqibul jawadal mudammar as-sari'a mi'ata amin ma yaqta'uha." Di surga ada sebuah pohon yang sangat besar. Bila seorang berjalan dengan kendaraan yang paling bagus dan mampu berjalan dengan lama 100 tahun, dengan kendaraan yang bagus akan mampu melewati pohon tersebut dari ujung yang pertama ke ujung akhir pohon sampai 100 tahun baru bisa melewati pohon tersebut. Saking besarnya pohon tersebut. Ya. Luar biasa kaum muslimin. Bahkan 100 tahun bisa jadi tidak melewatinya. Saking besarnya. Luar biasa kaum muslimin. Kemudian ma fil jannati sajaratun illa wasaquha min dabin. Tidak ada sebuah pohon pun di surga melainkan batangnya dari emas. Pohon di surga batangnya dari emas. Kapan kita bisa ke surga ya Allah? Ya. Hidup kita ini sudah sampai 40 tahun, 30 tahun. Usia kita sudah sedikit lagi. Kalau melihat usia umatnya Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70, kita udah sedikit usianya. Ya, saya 43. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Antum berapa tahun? 50 tahun? Berapa tahun lagi? Ya. Itu kalau sesuai dengan kematian yang 60-70. Tapi kematian nggak ada yang tahu kapan, betul? Bisa usia muda, bisa usia tua. Maka ada ibu yang menangisi jasad anaknya. Kata ibunya, "Weh anakku, kok kamu mati duluan? Ya harusnya aku dulu yang udah tua." Ya, yang namanya ajal, nggak ada yang tahu. Ya kan? Maka kita sebenarnya sedang diambang ajal. Diambang ajal, cuma kita nggak tahu kapan. Mari persiapkan diri kita untuk mendapatkan surga dengan semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita diberikan rahmat dan taufik dari Allah untuk mudah dalam beramal saleh, menjauhi maksiat yang Allah larang dan Rasulnya larang. Ya. Hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini surga luar biasa sekali. Ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Jikalau ada kesempatan lagi buka puasa bersama,
kita akan lanjutkan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya insya Allah. Ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita menuju buka puasa, persiapan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.